Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6, akan mempresentasikan materi tentang evaluasi performance employer. Anggota kelompok kami, saya, Lia Indah Cahyani, NIM 44, Alivia Syarani, NIM 54, dan Zulfa Salsabila, NIM 64. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian, alasan, tujuan, proses, metode, sistem, persyaratan, pendekatan, aspek, problematika, dan manfaat evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, pengertian. Evaluasi atau penilaian kinerja karyawan adalah serangkaian aktivitas evaluasi yang dilakukan secara sistematis mengenai performa seorang karyawan dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja standar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan dengan disertai pemberian umpan balik dalam rangka pengembangan karyawan. Evaluasi atau penilaian kinerja juga bisa berarti proses untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat, perilaku, serta pencapaian karyawan secara individual atau berkelompok sebagai dasar untuk membuat keputusan atau perencanaan pengembangan oleh supervisor, manajer, maupun rekan sekerja. Selanjutnya, alasan melakukan evaluasi atau penilaian kinerja. Pertama, berdasar pandangan praktis, sebagian besar keputusan pembayaran dan promosi karyawan diambil melalui penilaian kinerja karyawan tersebut. Kedua, penilaian memainkan peran integral dalam performa manajemen proses perusahaan. Penilaian dapat menerjemahkan tujuan strategis perusahaan ke dalam tujuan spesifik karyawan. Ketiga, penilaian memberikan atasan dan bawahan mengembangkan sebuah rencana untuk mengoreksi berbagai kekurangan dan untuk memperkuat hal-hal yang telah dilakukan bawahan dengan baik dan benar. Keempat, penilaian akan membantu sebuah tujuan perencanaan karir yang berguna. Penilaian memberikan sebuah kesempatan untuk mengulas perencanaan karir karyawan dalam cakupan kekuatan dan kelemahan tersebut. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan secara personal dan periodik, mengontrol perilaku kerja karyawan, menetapkan atau menentukan kompensasi, memprediksi kemajuan karir dalam perusahaan, mengukur kebutuhan pelatihan untuk karyawan dan perusahaan, menetapkan dan mengukur tujuan, memfasilitasi penetapan kebijakan dalam pengurangan karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Yang pertama, analisis pekerjaan dapat diawali dari analisis jabatan atau posisi. Dengan mengetahui posisi karyawan, maka akan jauh lebih mudah menjelaskan jenis pekerjaannya, tanggung jawab, kondisi kerja, dan berbagai program atau aktivitas yang akan dilakukan. Analisis ini penting dalam evaluasi atau penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk menetapkan standar. Yang kedua, standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja merupakan sistem formal pemantauan karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, supervisor, manajer, bahkan pekerja itu sendiri, dan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode evaluasi atau penilaian kinerja. Yang pertama, metode skala penilaian grafik atau Graphic Rating Scale Method adalah sebuah skala yang mencatatkan sejumlah ciri-ciri seperti kualitas dan kepercayaan dan jangkauan nilai kinerja dari tidak memuaskan sampai luar biasa untuk setiap ciri. Kemudian, metode peringkat alternasi atau Alternation Ranking Method dilakukan dengan cara membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk pada satu atau banyak ciri. Kemudian metode perbandingan berpasangan atau Paired Comparison Method merupakan metode yang dilakukan dengan cara memberi peringkat pada karyawan dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciri dan menunjukkan mana yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian metode distribusi paksa atau Forced Distribution Method adalah sebuah sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan menjadi 5 hingga 10 kelompok kurva normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
Manajer atau supervisor terlebih dahulu mengobservasi kinerja karyawan, kemudian memasukkannya ke dalam klasifikasi karyawan. Selanjutnya, metode insiden kritis atau critical incident method adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Kemudian, behaviorally anchor rating scale atau BARS adalah metode penilaian kinerja yang membidik pada kombinasi insiden kritis dan peringkat atau quantified rating dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan buruk. Kemudian manajemen by objective atau MBO dilakukan dengan cara menetapkan tujuan spesifik setiap karyawan yang dapat diukur perkembangannya secara periodik. Selanjutnya, electronic performance monitoring dilakukan melalui pengawasan secara elektronik. Dengan metode ini dihasilkan data terkomputerisasi seorang karyawan perharinya dan kinerjanya. Kemudian model penilaian umpan balik 360 derajat meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Kemudian metode ISAI adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Dalam metode ini, penilai menulis uraian tentang kelebihan, kekurangan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Format dan pola laporannya pun bervariasi dan berbeda-beda tergantung penilai atau pengevaluasinya, sehingga kualitas penilaian juga tergantung pada keterampilan pengevaluasi atau penilai. Metode SI ini bersifat deskriptif, sehingga hanya memberi informasi kualitatif tentang karyawan. Dengan tidak adanya data kuantitatif, maka evaluasi akan mengalami masalah subjektif. Yang terakhir, metode standar kerja adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Beberapa metode yang tersedia untuk menentukan standar kerja diantaranya studi waktu atau time study dan pengambilan sampel pekerjaan atau work sampling. Selanjutnya, sistem evaluasi atau penilaian kinerja mempunyai tujuan pertama, antara karyawan, seperti pengaturan gaji, promosi ke jabatan atau posisi yang lebih tinggi, pemutusan hubungan kerja, mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerja rendah. 2. Di dalam seorang karyawan, seperti mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan kebutuhan pelatihan karyawan. Ketiga, pemeliharaan sistem, seperti membantu dalam evaluasi sistem karyawan. Pencapaian tujuan organisasi, kebutuhan organisasi untuk pelatihan dan kebutuhan perkembangan organisasi. Keempat, dokumentasi, seperti mendokumentasikan tindakan seluruh karyawan dan memiliki catatan terkait proses hukum. Selanjutnya, persyaratan evaluasi atau penilaian kinerja. Menurut Wirawan 2009, ada beberapa. Yang pertama, relevansi. Sistem penilaian kinerja harus relevan, artinya harus ada hubungannya dengan sejumlah faktor organisasi. Pertama, sistem penilaian kinerja harus ada hubungannya dengan strategi dan tujuan organisasi. Kedua, standar kinerja harus ada relevansinya dengan pencapaian strategi organisasi. Kemudian selanjutnya reliabilitas. Reliabilitas artinya konsistensi penilaian dari sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja disebut reliable atau dapat dipercaya jika seorang karyawan yang dinilai oleh dua orang penilai independen mempunyai nilai yang sama atau tidak terlalu berbeda. Selanjutnya, sensitivitas. Sistem penilaian kinerja harus sensitif, artinya dapat membedakan kinerja sangat baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Kemudian, syarat yang selanjutnya adalah akseptabilitas. Sistem penilaian kinerja harus akseptabel, artinya dapat diterima oleh mereka yang berkaitan dengan penilaian kinerja.
Mereka yang berhubungan dengan penilaian kinerja pertama adalah organisasi atau perusahaan yang membuat sistem penilaian kinerja tersebut. Organisasi menggunakan penilaian kinerja untuk mengukur apakah karyawannya melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan kinerja seperti yang diharapkan. Penilaian kinerja juga harus diterima oleh karyawan yang dievaluasi. Syarat selanjutnya adalah praktikal. Sistem penilaian kinerja harus praktis, artinya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh para manajer dengan mudah. Jika tidak praktis, akan terjadi penolakan dari para manajer atau para karyawan. Praktis tidaknya, sistem penilaian kinerja ditentukan oleh kriteria berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, tidak beresiko tinggi. Syarat selanjutnya adalah tidak melanggar undang-undang. Baik di negara-negara maju maupun di Indonesia, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur penilaian kinerja. Jika organisasi memilih untuk menyusun dan melaksanakan penilaian kinerja, penilaian tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja meliputi pendekatan sifat pribadi, pendekatan hasil kerja, pendekatan perilaku kerja, dan pendekatan campuran. Selanjutnya, aspek yang dibahas dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kinerja dan performa karyawan. Yang kedua, umpan balik untuk pengembangan karyawan. Yang ketiga, kompetensi kerja karyawan. Yang keempat, perilaku dan sikap kerja karyawan. Yang kelima, hasil kerja karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian, problematika evaluasi kinerja karyawan, antara lain ketidaknyamanan penilai, sikap lunak atau sikap keras, ketiadaan objektivitas, manipulasi evaluasi, terjadinya error atau kesalahan, kecemasan karyawan, dan stres kerja. Kemudian yang terakhir, manfaat evaluasi atau penilaian kinerja. Yang pertama, menyampaikan hasil-hasil yang diharapkan dari pekerjaan. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman tentang kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karena karyawan mendapat umpan balik. Yang keempat, menghargai kontribusi positif karyawan. Yang kelima, mendorong komunikasi dua arah dengan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.